Oke, jadi aku langsung aja ya teman-teman ya. Udah di-share screen, Mas. Oke, aku langsung ya teman-teman. Jadi materi yang aku bakal bawain kali ini, aku bakal sharing tentang tentang frameworkku sendiri yang aku buat. Jadi buat dapetin klien pertama. Mungkin boleh di next, Mas. Jadi sebelum mulai aku bakal perkenalan dulu, kenalin aku Yoga Pangestu. Aku biasa dikenal juga sebagai yoga.site kalau di sosial media ya. Aku juga seorang freelancer web developer WordPress. Aku nggak bertahun-tahun, aku kurang lebihnya tuh kurang setahun. Jadi 9 bulanan aku baru jadi freelance dan aku udah handle 50-an klien lebih gitu. Dan aku juga jadi content creator di TikTok sama Instagram. Fokusnya tuh atau niche-ku itu di freelance dan website gitu. Boleh di next, Mas? Oke. Mungkin sebelum kita mulai ya, aku pengen nanya dulu sebelum kita bahas solusi. Siapa sih juga masih bingung tentang gimana cara mulai freelance atau pernah mikir saya ini udah punya skill tapi nggak ada yang nyantol ini kliennya, nggak ada yang hire gitu. Ada di kendala di sana nggak teman-teman semuanya? Bingung mulai freelance gimana? Mungkin aku langsung aja. Aku pernah juga di posisi yang kayak gitu tuh. Yang masalah yang pernah aku alamin tuh umumnya tuh ada tiga. Itu bingung mulai dari mana, terus nggak pede juga karena belum punya klien atau belum punya portofolio, bingung ambil harga, oke, dan nggak ngerti gimana cara nyari klien gitu. Mungkin next, Mas. Nah, solusinya apa? Ini aku pakai frameworkku sendiri, step by step dari nol sampai closing. Aku waktu itu sadar aku tuh nggak punya sistem dan aku tuh nggak bakal jalan kemana-mana gitu kalau aku nggak punya sistem. Jadi aku buat frameworkku sendiri dan aku nemuin sweet spotnya buat dapetin klien itu kayak gimana. Makanya kurang dari satu tahun aku pakai framework ini aku udah dapetin kurang lebih 50-an klien. In the next, Mas. Oke, ini dia framework yang aku pakai. Nah, yang pertama itu ada pelajarin skillnya dulu. Eh, ini kan aku base-nya general aja ya. Freelance-nya bisa graphic design, terus virtual assistant dan yang lain. Cuman kita fokusnya ke WordPress aja kali ini. Pelajarin skillnya dulu, dalemin dulu produk knowledge-nya tentang websitenya itu. Habis itu kita buat pricing. Buat pricingnya, setelah itu, nah setelah buat pricing ada dua. Mau buat portofolio dulu bisa, atau langsung cari klien juga bisa. Aku ada cara gimana caranya dapetin klien tanpa pakai portofolio kayak gitu. Dan cara cari klien tuh juga ada berbagai macam. Tapi yang worst di aku tuh cuma empat ini. Dan kita bakal bahas satu persatu nanti. Mungkin bisa di next, Mas. Oke, yang pertama, pelajarin skillnya dulu. Fokus satu skillnya dulu. Jadi, kalau kita mau nge-freelance, fokus satu aja dulu, satu skill. Entah itu kalian mau buat landing page dulu, mau buat websitenya dulu gitu. Eh, Fokus satu skill dulu, dalemin itu, dalemin produk knowledge-nya, ntar landing page itu manfaatnya buat apa sih nanti, kayak gitu. Dalemin dulu tentang skillnya kalian. Next, Mas. Nah, setelah itu dari dapetin skill, pelajarin skillnya, kita buat pricing dulu. Nah, pricing ini gimana maksudnya? Jadi sebelum kita nawarin jasa, kita harus ada dasar atau basic atau apa ya, fondasi buat harganya dulu nih, gitu. Jadi kalau misalnya buat harga sendiri, kalau aku pribadi itu biasanya compare dengan agensi-agensi yang lain. Udah banyak kok agensi yang nawarin jasa website kayak gitu. Misalnya nih, kalian cari tiga agensi. Misalnya agensi A, pembuatan landing page-nya itu 750 misalnya, 750 let's say kayak gitu. Apa aja sih fitur-fitur dari 750 itu? Kalian bisa masukin spreadsheet atau Excel gitu. Data ada satu-satu, agensi A harganya segini, fiturnya ini. Agensi B harganya segini, fiturnya ini. Dan agensi C harganya segini, fiturnya ini. Nah, kalian bisa compare itu. Nah, setelah dapetin perbandingannya itu, kalian bisa buat harga sendiri dah. Misalnya, oh aku bisa ngasih klien itu eh, fiturnya gratis hosting sama domain.
Setelah itu gratis SSL, free SSL. Habis itu garansi. Misalnya boleh ditaruh satu-satu fitur-fiturnya apa aja dengan harga berapa. Kalau aku boleh kasih saran, buat tiga pricing, misalnya paket satu fiturnya apa-apa aja, terus paket dua fiturnya apa-apa aja, paket tiga fiturnya apa-apa aja dengan harga yang berbeda. Jadi tipikal klien orang Indonesia, menurutku pribadi ini juga eh, pengalamanku ketemu sama klien freelancer juga, beliau itu ngomong tipikal klien Indonesia tuh lebih suka yang detail gitu. Misalnya harga sekian dapatnya apa aja sih kayak gitu. Jadi buat sedetail mungkin dan sekompak mungkin kayak gitu. Mungkin boleh di next, Mas. Nah, kalau misalnya kan ada dua jalan nih buat portofolio dulu atau bisa langsung cari klien. Kita mulai start buat portofolio dulu gitu. Nah, ini sering juga jadi mental block banyak orang ya. Misalnya kalau aku belum punya klien, gimana mau punya portofolio kan kayak gitu pertanyaannya. Padahal kalian tuh bisa buat portofolio tanpa adanya klien. Yang pertama, kalian bisa buat project dummy. Misalnya contoh bisnis fiktif atau eh, buat redesign website yang kurang bagus itu misalnya. Misalnya ada perusahaan F&B, websitenya kurang bagus, kalian bisa redesign itu. Kalian mungkin bisa beli hosting yang murah dulu aja. Habis itu domainnya bisa beli yang my.id itu loh. Nah, itu kan murah tuh per tahunnya kalau nggak salah 18 ribuan deh itu. Kalian bisa jadiin domain itu buat bahan latihan kalian kayak gitu atau bahan portofolionya. Bisa juga pakai cara tawarin buat gratis websitenya. Suruh mereka bayar hosting sama domainnya aja, cuman jasa kalian gratis kayak gitu. Itu bisa ditawarin ke orang lain atau bisa juga ikut lomba atau challenge gitu. Nah, kalau misalnya kalian ada yang mahasiswa, aku kan juga mahasiswa ya. Aku masih semester 5. Jadi kalau misalnya kalian aktif ikut sering lomba, ikut lomba gitu, bisa juga itu dijadikan portofolio kayak gitu. Mungkin boleh di next Mas Lukman. Nah, universitas mana? Aku di Bali Mas, di Udayana. Nah, oke next ini setelah buat portofolio ini cari klien. Ini merupakan skor stepnya gitu. Boleh di next. Oke, balik lagi ke frameworknya ini ya. Jadi cara cari klien tuh ada banyak, ada dari Meta Ads, marketplace, marketplace FB, marketplace jasa, which is itu kayak Upwork, terus Fiverr dan lain sebagainya. Bisa reach out by kirim email, misalnya satu persatu gitu ya. Habis itu dari komunitas, networking, atau reach out by WA, DM satu persatu atau dari personal branding. Cuman cara cari klien yang works di aku cuman ada 4 gitu. Yang pernah aku alamin ya, sepengalamanku. Yang pertama itu ada Meta Ads. Yang pertama kali itu dari networking. Jadi klien pertamaku aku ceritain backgroundku dulu. Aku nggak ada basic IT, aku nggak ada basic ngoding dan backgroundku itu justru di keuangan. SMK aku akuntansi dan kuliahku pun itu di agribisnis which is itu bahas tentang keuangan kayak gitu. Aku bisa WordPress atau website ini itu otodidak. Jadi ada kenalanku mau buat website dan dia nanya ke aku, kamu bisa nggak sih buat website kayak gitu? Dan aku bilang bisa aja, karena kalau misalnya nggak ada pressure kayak itu aku nggak bakal belajar gitu loh. Aku bilang bisa aja. Nah dari sanalah aku nyari course-course tentang buat website, gimana cara bikin website dan lain sebagainya. Nah setelah itu project selesai, aku mulai ngeliat nih kayaknya demand website ini lumayan tinggi dan aku bisa jadiin ini buat jadi mata pencarian gitu loh. Bisa jadi freelancer lah di sana kayak gitu. Nah, dari networking juga di marketplace FB, aku works-nya di sana dan juga di personal branding. Aku bakal bahas satu-satu next, Mas. Oke. Nah, di networking atau komunitas ini kayak klien pertamaku itu dari networkingku. Cuman menurutku itu perlu effort lebih ya karena kita perlu conversation sama orang, ngobrol sama orang, habis itu datang ke event. Dan aku tuh tipikal yang introvert, jujur, karena aku juga nggak sering gitu loh ke event-event kayak gitu dan ngobrol-ngobrol sama orang. Dan klienku pun dari relasi itu hanya itu aja, cuman satu gitu. Dan dari komunitas aku juga ada, aku ikut komunitas gitu dan kita tuh biasanya di sana tuh lempar-lemparan project gitu.
Jadi ini aku ada project website nih, ada yang mau ambil nggak kayak gitu. Nah kebetulan aku waktu itu mau dan capable buatnya, dan aku dilempar proyeknya itu, dan syukurnya di link dan selesai juga kayak gitu. Dan projectnya itu pun dari komunitas hanya satu itu aja. Mungkin boleh di next. Oke. Nah, setelah dari relasi itu, project pertamaku itu, aku kan mikir gimana sih cara cari klien ya gitu. Ini caraku kedua buat dapetin klien gitu. Pertama kali itu dari marketplace Facebook. Ada yang tahu nggak nih marketplace Facebook yang biasanya kayak jualan barang bekas, terus jualan mobil gitu biasanya orang-orang di sana. Nah, aku nawarin jasa websiteku tuh di sana. Jadi aku buat pamflet yang dimana tuh ada tawaran gitulah di pamfletku buat website gitu. Jadi sebelum aku tawarin di marketplace, aku masuk dulu nih ke grup-grup yang sesuai target marketku. Contoh, misalnya target market kalian tuh kayak fashion, terus UMKM, F&B, masuk ke grup-grupnya dulu yang lumayan banyak lah anggotanya. Nah, setelah kalian mau upload di marketplace, biasanya marketplace itu dia tuh nawarin mau sekalian upload ke grup-grupnya ini nggak kayak kayak gini nggak kayak gitu. Jadi sekalian aja centang gitu loh semuanya grup-grupnya tuh sekalian share di sana. Jadi sekali upload postingan kalian atau pamflet kalian tuh bakal di-share di sana kayak gitu. Nah, dari sanalah aku dapat klien setelah setelah aku dari relasi aku dapat klien dari marketplace itu mungkin sekitar 3 sampai 5 klien lah waktu itu. Start dari Agustus sampai Desember 2024. Nah, itu 3 sampai 5 klien waktu itu. Mungkin boleh di next, Mas. Ah, Oke, yang next personal branding. Jadi eh, mulai aku dari marketplace itu aku juga mulai bangun personal brandingku di sosial media. Jadi aku buat konten dengan niche atau target market itu pengusaha. Awalnya itu pengusaha sama UMKM gitu. Jadi konten-kontenku ngebahas kayak apa itu pentingnya website, terus ngaruh nggak sih website tuh sama usaha kayak itu konten-kontenku awalnya. Kalian tuh juga bisa buat konten di sosial media kayak berupa edukasi tentang pentingnya website, terus behind the scene kalian buat website itu juga bisa, terus hasil kerjaan kalian, contohnya kayak misalnya aku baru aja buat website bisnis A. Ceritain problem klien kalian tuh apa, terus solusi yang kalian kasih itu apa ke klien, itu ceritain tuh di konten itu. Terus bisa juga berupa testimoni dari klien yang pernah kalian kerjain kayak gitu. Aku convert uh, project dari personal branding itu 4 sampai 5 juga yang di link berhasil di link pure karena dari personal branding aja kayak gitu. Tiba-tiba aja ada yang nge-DM gitu, aku mau buat website berapa price listnya kayak itu. Akhirnya di link lah dari sana. Mungkin boleh di next. Oke, ini caraku buat nyari klien itu yang paling gacor itu di Meta Ads. Jadi kalau kalian udah punya budget buat ngiklan, itu bisa aja gas ngiklan di Meta Ads gitu. Karena di Meta Ads itu menurutku kalau misalnya kalian ngiklan ya, oke nanti di masih di diskusi aja budgetnya. Jadi kalau misalnya kalian ngiklan dan orang-orang ngelihat konten kalian dan ngechat kalian, menurutku itu merupakan warm leads gitu. Jadi maksudnya yang ngechat kalian itu udah pasti butuh website dibandingkan dengan kalian yang reach out by WA, DM atau email. Jadi orang-orang yang kalian chat atau kalian reach out itu belum tentu loh butuh website itu. Sedangkan kalau kita ngiklan di Meta Ads, mereka yang ngechat kita udah pasti butuh website. Ya walaupun ada yang beberapa yang nanya-nanya kayak gitu. Misalnya harganya berapa, aku mau nanya-nanya dulu. Itu kan nggak masalah. Cuman selebihnya itu tentang conversation kalian aja, skill sales kalian aja, gimana cara ngajuin persuasinya kalian biar dealing itu sama klien. Aku pernah ngiklan cuman 150 aja dapat project 4.500.000, terus kemarin sempat ngiklan 100.000 aja dealing project 5 juta. Kan lumayan tuh. Di dealing itu cuma satu orang, yang ngechat itu ada 30-an orang, dan di link tuh 5 juta kan udah nutup banget nih sama budget iklannya. Dan 20-an orang lagi, 29-an orang inilah kita bilang itu bisa kita follow up lagi ke depannya. Itu menurutku kenapa Meta Ads itu gacor banget kayak gitu.
Dan aku kasih note juga, ngiklan itu nggak ada yang pasti. Mungkin aku worst karena kontenku worst gitu. Kalian nyoba juga mungkin nggak ada yang worst gitu. Bisa aja. Jadi kita tuh coba-coba aja dulu kalau mau ngiklan kayak gitu. Yang penting skill kalian udah siap, portofolio kalian udah siap, eh, terus landing page juga udah siap buat presentasiin ke klien tuh lebih enak lagi nanti. Mungkin boleh di next, Mas. Oke, jadi semua orang bisa dapetin klien pertama, segitu aja materi dari aku. Aku mau singkat aja, cuman aku lebih mau tekanin lagi ke sesi diskusi aja sih nanti, biar saling tahu aja kebutuhan kalian apa, kendala kendala kalian apa, biar saling tahu sama satu sama lain aja. Jadi kalau ada yang tanya-tanya, boleh langsung di raise hand atau di chat aja. Aku kembaliin ke Mas Lukman. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat pemateriannya, pembawa materinya. Oke, mungkin langsung aja teman-teman ya. Jadi kita di sini eh, nggak satu arah ya, jadi kita langsung dua arah. Kita diskusi aja. Contoh mungkin teman-teman punya pengalaman atau ada yang ingin tanyakan juga bisa terkait gimana sih cara dapetin klien pertama gitu gitu. Oke, mungkin ini eh, ada yang angkat tangan, Mas Robertus boleh dibuka aja mic-nya langsung. Selamat malam, Mas. Halo malam, Mas. Perkenalkan nama saya Robertus dari Malang. Kebetulan kan sebenarnya saya ini, Mas, apa? Basicnya IT, kemudian baru nyambi kantor terus nyoba freelance beberapa tahun awal kemarin. Nah, kemarin kan saya coba nyoba WordPress. Nah, kebetulan kan saya juga stalking Mas Yoga juga kemarin Oke. kontennya. Dan emang karena nisku di website, jadi Mas Yoga muncul kemarin. Nah, yang tak tanyain itu penentu penggunaan teknisnya WordPress sih, Mas. Soalnya kemarin itu aku beli WordPressnya apa domain sama WordPress, terus sama plugin-plugin itu jatuhnya mahal lah. Kadang itu aku bingung menentukan harganya itu mana, terus plugin apa yang cocok. Kebetulan saya buat websitenya itu villa, Mas, jadi kayak ada milih villa terus harganya otomatis kayak gitu, villanya apa aja itu langsung generate. Nah, akhirnya sebenarnya nggak rugi, cuman kayak dapatnya itu kayak bandingnya itu cuman 90%, jadi saya dapatnya 10% aja gitu. Oh, oke. Loh, Mas, hostingnya apa, Mas? aku pakai Hostinger. Nah, aku bingungnya WordPress kan beli juga, terus sama Astra, sama apa yang buat geser-geser itu bukan plugin ya, yang di WordPress-nya itu loh. Saya lupa kemarin. Elementor. Iya, Elementor. Saya pengen beli Elementor karena keterbatasan apa namanya geraknya dan sebagainya itu. Nah, itu aku bingung penentuan itu aja sih, sama harganya itu aja. Oke. Jadi kalau misalnya setauku Mas ya di Hostinger itu nggak perlu beli WordPress lagi gitu. Jadi Mas bisa misalnya beli hosting nih, beli hosting sama beli domain aja. Setauku hosting yang paling murah itu kalau per tahunnya di 300 ribuan kalau di awal Mas ya. Kan Iya, Hostinger itu lumayan banyak juga diskonnya. iya, Kalau misalnya di awal itu paling HPP-nya tuh di 500-an gitu. Jadi di dalam Hostinger itu bisa langsung diinstal WordPress-nya aja Mas nggak perlu beli lagi gitu. Nah untuk plugin, Mas plugin beli Elementor berapa Mas? kemarin 1 juta berapa yang biasa, bukan yang seumur hidup itu, yang beli berapa tahun itu. Oke, Mas coba bisa beli sama agensi-agensi gitu Mas ya, atau penyedia jasa, tapi jangan di Shopee. Biasanya Ah, biasanya yang di Shopee itu bajakan, cuman bisa beli di eh saya ada kok komunitasnya gitu, ada kenalannya. Cuman itu khusus komunitas saya gitu ya. Nanti boleh deh ntar saya share juga untuk nomornya buat beli-beli kayak gitu. Itu bisa di 100 ribu sampai 50 sampai 100 ribu kok dapatnya. Nah itu Mas Yuda dapat 75 1 tahun, lumayan. iya. Itu. Saya Terus izin bertanya, mungkin Mas Robertus itu WordPress yang bayar itu Mas Robertus pakai WordPress.com atau ORG ya? .com. Nah,
Mungkin Mas Robertus sebenarnya kalau untuk yang WordPress.com memang berbayar ya. Nah, cuman kalau misalnya Mas Robertus punya hosting sendiri, saran saya bisa pakai yang ORG Mas. Jadi nggak Masnya tuh nggak perlu bayar lagi begitu. Lah, kalau semisal berarti tiap klien itu beda email atau satu email tuh buat banyak website, Mas? Enggak, jadi kalau misalnya Mas Robertus downloadnya yang WordPress.org, ketika nanti Mas Robertus ketika Mas Robertusnya punya hosting itu nanti WordPress.org-nya itu tinggal Mas Robertus masukin aja ke hostingnya begitu. Atau mungkin kalau misalnya pakai hostinger bisa langsung diinstal di sananya gitu, tanpa harus Mas Robertus beli yang WordPress.com-nya Oh gitu, oke oke Mas. Soalnya gitu. kemarin kan aku sempat lihat apa namanya websitenya Mas Yoga. Nah kebetulan harganya kok pricey, maksudnya kok murah. Terus dengan aku yang kemarin project 2 kali itu, yang terakhir yang villa itu, tak pikir-pikir jatuhnya kok mahal. Makanya aku kemarin maksudnya coba tanya sih, sharing-sharing gitu. Gimana ngepres budgetnya dan penentuan apa aja yang perlu dipakai. Maksudku gitu sih. Soalnya kemarin bingung di teknisnya aja sih gitu. Soalnya biasanya aku native pakai coding sih. Jadi pakai apa pakai WordPress agak bingung karena emang baru belajar sih gitu. Ya mungkin bisa diinstal aja Mas di hostingnya nanti WordPress-nya ke depannya biar ngepres budget juga kayak gitu. Iya. Oke, makasih Mas ya. Sama-sama Mas. Oke, mungkin yang lain yang mau eh, bertanya bisa langsung open voice aja gitu. Jadi kita bisa sama-sama ini. Oke, mungkin saya mau kenalin juga ini ada Mas Angga. Mas Angga juga salah satu meetup organizer di WordPress Bekasi ya teman-teman semua. Boleh Mas Angga say hello dulu Mas Angga. Aku masih di jalan Mas. Mungkin Mas Angganya masih di jalan. Mungkin ada pertanyaan mungkin di chat saya coba cek dulu. Eh, ini ada Mas Farel ada dia bingung terkait ambil harganya Mas sama terkait budget untuk Meta Ads Mas Yoga. Mungkin bisa di Oke, untuk bingung ambil harga kan udah aku jelasin ya tadi di pricing itu, Mas bisa compare dulu sama agensi-agensi lain. Mereka tuh dengan harga segitu dapat fitur apa aja sih kayak gitu. Mas juga bisa tentuin dulu HPP-nya itu di awal, misalnya HPP-nya tadi 500.000. Mas menawarkan dengan fitur-fitur apa aja, Mas mau ngambil margin berapa sih kayak gitu. Bisa disesuaikan lagi kok gitu sama agensi-agensi yang lain kayak gitu. Terus untuk main Meta Ads budget berapa per hari itu aku biasanya di 50.000 gitu. Saya mau nanya dong, Mas. boleh boleh silakan. Eh, saya menanti Stohang dari Cikarang. Saya mau nanya gini, Mas. Kebetulan saya udah cukup bisa sih WordPress, meskipun nggak eh, nerima klien gitu. Sekarang ini saya tertarik juga pingin buka jasa beginian. Cuma misalkan Mas, dari pengalaman Mas Yoga, kalau misalkan kita kita kan butuh porto nih, Mas, yang real. Bilanglah di awal-awal kita eh, harganya berapapun jadilah. Biasanya Mas jemput bolanya gitu ke industri apa ya? Misalkan usaha apa gitu. Sama biasanya Mas cara nawarinnya gimana tuh Mas? Contoh case-nya. Makasih Mas. Oke, siap. Jadi untuk industri apa aja tuh menurutku tuh tergantung daerah masing-masing ya karena untuk strategiku sendiri itu karena aku baru pemula juga kan mau ngumpulin portofolio. Jadi lebih baik manfaatin yang di sekitaran kalian dulu, di lokal dulu. Let's say misalnya di Bandung, searching dulu atau riset dulu target, maksudnya industri apa sih yang paling banyak di Bandung itu. Let's say misalnya fashion gitu. Fashion itu eh, bisa nggak sih kita jualin industri fashion itu pakai website? Pikirin lah di sana tuh, oh bisa. Jadi fashion itu bisa dibuatin toko online gitu misalnya. Jadi kita udah dapat nih satu industri.
sambil aku jelasin gimana caranya dapat klien tanpa portofolio juga ya. Jadi pertama itu fokus sama target market dulu. Kita udah dapat nih misalnya di Bandung target marketnya fashion gitu. Fokus sama satu industri dulu. Nah, kalau udah cara yang kedua, kalian cari referensi-referensi website tentang industrinya itu. Cari at least 3 sampai 6 referensi yang berbeda. Misalnya referensi yang pertama, kalian cari landing page cuman kayak toko online gitu. Jadi landing page satu halaman aja, terus ada maksudnya bisa kayak katalog-katalog gitu, cuman direct ke WhatsApp itu juga bisa. Nah, kalian buat pricing dari landing page itu berapa. Nah, terus yang kedua, kalian bisa bikin referensi yang kedua, kalian bisa cari website yang pakai katalog aja. Jadi website kayak toko online, cuman nggak ada payment gateway-nya. Jadi langsung kayak katalog gitu. Katalog-katalog langsung direct ke WhatsApp atau direct ke Shopee, Tokopedia tuh bisa. Dan referensi ketiga, kalian bisa cari website yang full. Jadi full ada payment gateway-nya, ada full, pokoknya paling perfect lah pokoknya gitu. Dan ketiga referensi itu kalian buatin dah pricing masing-masing. Nah, kalau udah dapetin referensinya tuh baru kalian bisa cari klien. Kalau saranku, kalau misalnya kalian belum ada budget buat ngiklan, itu bisa reach out by WA, DM, email itu juga bisa. Nah, kan itu kan perlu database kan? Database kalian itu. Kalian bisa cari pakai Google Maps. Kan Google Maps itu misalnya eh, toko fashion muslim gitu misalnya. Jadi di Google Maps itu bakal keluar itu toko fashion muslim tuh apa aja. Di sana ada kalian bisa catat nomor teleponnya, emailnya, terus alamatnya kalau mau reach out langsung ke lokasi juga boleh gitu. Nah, reach out by WA aja dulu, chat misalnya, Kak, saya lihat toko kakak atau bisnis kakak masih belum ada website. Saya freelance web developer, mau nggak saya buatin website dengan harga sekian kayak gitu. Kasih dah referensi-referensinya. Ini saya ada referensi website, mungkin bisa dijadikan acuan dan lain sebagainya. Itu skill sales kalian dah yang main. Gimana cara ngajak persuasi, gimana cara ngajak orang buat tertarik sama conversation kalian, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah ada budget, saranku langsung iklan aja di Meta Ads. Kalian atur strateginya atau target marketnya itu ke produk fashion aja atau ke industri fashion aja. Kayak gitu sih, Mas. Mas siapa tadi? Ya, menanti gitu. Apa terjawab? Cukup terjawab Mas. Cuma boleh nggak nanti misalkan di share gitu Mas. Contohnya Mas yang kayak menawarkan itu tadi. Itu menarik sih. Itu kayak butuh mental ya di awal-awal ya. Kalau cara teksnya tuh Mas, kalau misalnya bingung ya bisa pakai bantuan chat GPT aja Mas, suruh gimana cara nawarin yang bagus ke orang kayak gitu. Itu kan misalnya kalau Mas lewat chat ya bisa Iya. pakai chat aja. Cuman kalau misalnya ketemu langsung itu perlu pengalaman juga sih Mas, karena kan aku juga mahasiswa, jadi sering di kampus tuh sering presentasi kayak gini. Jadi mulai terbiasalah buat ngomong sama orang kayak gitu. Awal-awalnya aku juga kagok kok ngomong sama orang gitu, cara nawarinnya. Terus eh, kalau ditembak sama pertanyaan yang nggak kita expect itu jawabnya tuh harus gimana, ntar pasti ada apa ya, ada udah tahu aja gimana cara mainnya, cara jawabnya kayak gitu. Jadi sering-seringin aja ngomong sama orang, nggak usah takut buat ketemu langsung sama orang gitu. Yang penting Mas tahu produk knowledge-nya Mas apa gitu. Berarti kita istilahnya sering-sering nebar jaring aja, Mas, lempar jaring gitu ya Mas ya. Iya Baru kalau benar. ada yang eh, menghubungi atau minta penjelasan, baru kita jelasin detail gitu ya. Iya sebentar, kalau bisa sih langsung ngajakin ketemuan aja Mas gitu. Biar Oke, oke. biasanya sih sepengalamanku, klien-klien itu bakal percaya kalau kita tuh nunjukin muka langsung gitu. Karena Oke, oke. Iya, Mas. klienku pernah apa namanya, ngeluh juga, dia pernah pakai jasa sosial media gitu. Cuman agensinya tuh nggak pernah mau diajak ketemuan, nggak pernah diajak Zoom meeting. Itu jadinya kayak anomali gitu loh Mas, maksudnya anonimus gitu. Jadi nggak kelihatan muka sama sekali. Nah, itu udah jadi minusnya agensi-agensi gitu yang nggak mau diajak ketemuan kayak gitu. Kalau misalnya Mas tahu nih minusnya agensi kayak itu,
putar balik dia. Misalnya, oke, aku bakal nunjukin muka aku nih buat jadi eh, nilai positif bagi aku kayak gitu. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke, mungkin menjawab ya Mas. Nanti mungkin kalau misalnya saran dari saya mungkin bisa di apa ya, bisa dilihat dulu mungkin dari kenalan-kenalannya Mas nanti ini eh, rata-rata bisnisnya apa gitu. Jadi mungkin bisa di apa ya, bisa disarankannya ke sana. Mungkin juga Mas nanti tahu nih, oh teman saya ini bisnisnya ini, dia punya masalah terkait penjualannya. Nah mungkin Mas Luman nanti bisa masuk ke arah sana begitu. Oke, mungkin lanjut lagi ya ke pertanyaan yang di chat atau mungkin ada kalau ada yang mau tanya langsung bisa langsung aktifin ini ya apa suaranya. Oke, ini juga ada dari Mas Irfan Yazid. Ini Mas Yoga ini iklannya itu pakai akun pribadi atau pakai halaman di Facebook? Aku pakai halaman di Facebook Mas Irfan. Jadi kalau misalnya mau ngiklan itu harus ada Facebook fanpage-nya dulu gitu. Oke, mungkin menjawab ya Mas Irfan atau mungkin ada mau berbicara Mas Irfan? Boleh. Oke. Saya coba langsung lanjut Halo, halo, lagi ke maaf. pertanyaan. Ah, oke, boleh. Farel. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farel. Saya asal dari Depok. Saya mau nanya nih terkait e-commerce ya. Karena saya juga lagi ngebangun freelance juga untuk terkait toko online. Nah, kan kenapa saya bikin toko online? Karena emang beberapa e-commerce kan marketplace sebelah tuh udah adminnya udah mulai meninggi lah, udah 14%. Nah, saya mau tanya nih terkait namanya Blocksky atau ya tema Blocksky lah selain dari Hello Elementor. Menurut Mas ya untuk tema Blocksky ini bagus gak untuk toko online? Sama juga eh, plugin namanya Crocoblock. Tahu Mas? Untuk plugin Crocoblock itu menurut Mas bagus apa kagak untuk terkait di toko online tersebut? Soalnya saya masih agak bingung terkait pengambilannya ini apa Hello Elementor atau Blocksky dan Crocoblock gitu Mas. Gitu pertanyaan saya, Mas. Terima kasih. Oke, jadi kalau menurutku sih Bloxy itu bagus karena ada mereka template yang buat toko online gitu dan dia juga support Elementor kok. Cuman kalau untuk CrocoBlock itu aku belum pernah make itu. Jadi biasanya sih kalau aku buat toko online itu pakai Bloxy atau buat sendiri gitu. Cuman tinggal di setting-setting aja di WooCommerce-nya nanti gitu. Mungkin dari Mas Lukman ada pendapat lain. Oke, kalau untuk penggunaan Crocoblock sebenarnya, kalau untuk penggunaan Crocoblock mungkin nanti sebenarnya kita lebih apa ya, lebih fleksibel. Cuman minusnya kita harus atur-atur sendiri gitu. Apa terkait kayak kita mau tampilan seperti ini dan lain-lainnya itu kita diberikan kebebasan sebenarnya dari kalau kita pakai plugin yang dari Crocoblock ya. Cuman tadi kita harus benar-benar setting sendiri. Beda lainnya kalau misalnya kita pakai tema Blowski mungkin itu kan udah ada tuh tampilan-tampilannya begitu. Jadi lebih cepat aja sih sebetulnya. Jadi tinggal disesuaikan aja sih sebetulnya sama kebutuhan dan kira-kiranya bagaimana. Oke, Mas. Mau nanya lagi nih terkait payment gateway. Untuk payment gateway biasanya Mas-mas tuh pakainya apa ya? Kalau misalnya kita pakai Sendit kan emang agak ribet nggak sih pakai NIB dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut Mas pakainya payment gateway-nya apa? Terus juga pakai ekspedisinya terkait kayak semacam Byteship mungkin. Mungkin ada saran Mas nih untuk terkait ekspedisinya ini selain by chip apa gitu. Jadi tolong Mas, tolong dijawab lah. Saya emang butuh banget. Terima kasih Mas. Mungkin kalau dari segi teknis bisa Mas Lukman aja, Mas. Oh, oke. Kalau untuk payment gateway, mungkin kalau misalnya teman-teman apa ya nggak mau ribet terkait kayak daftar ini itu, mungkin saran saya bisa pakai TriPay. Nah, TriPay itu dia bisa kita pakai data pribadi aja, walaupun contoh itu website perusahaan atau
bisnis begitu ya, itu bisa teman-teman daftar aja di TriPay. Nanti mungkin pakai KTP sama adalah beberapa persyaratannya lagi, cuman lebih gampang dan lebih cepat sebetulnya dibandingkan dengan payment gateway yang lain gitu. Dan juga dia udah lumayan nge-provide e-wallet dan lain-lainnya sih begitu. Itu kalau misalnya untuk payment gateway-nya. Atau kalau misalnya untuk virtual akun sih saya lebih saranin mungkin pakainya aduh saya lupa namanya. Ada jadi kalau yang lain rata-rata itu apa namanya payment gateway yang sekarang itu untuk virtual account itu agak ribet untuk pembayarannya. Nah, ada sebentar apa namanya ya? Kalau Mitrans Mas di ini nggak disaranin nggak? Kalau Mitrans agak ribet sejujurnya ya, setahu saya ya. Karena dia kalau untuk menambah saya terakhir pakai Mitrans itu agak ribetnya kenapa? Ketika saya mau nambahin payment gateway itu tuh dia harus kita apa ya ngirim dokumen gitu ke Mitransnya. Nah, cuman kalau nggak tahu ya kalau sekarang ini Mitrans gimana itu apa penggunaannya. Cuman biasanya kalau saya sendiri kalau untuk payment gateway itu biasanya pakainya itu TriPay. Kalau TriPay itu khusus mungkin e-wallet karena dia cepet kan daftarnya. Nah, mungkin kalau misalnya mau virtual akun, sebenarnya TriPay ini bisa juga virtual akun. Cuman agak ribet ketika nanti user ngebayar. Karena kalau user bayar, contohnya di Mandiri, dia harus klik bayar, masukin virtual akunnya gitu. Dan kadang tuh agak susah untuk cari apa ya virtual akunnya gitu. Nah, ada lagi payment gateway yang lain. Kalau saya sih gunain itu khusus untuk virtual akun, itu namanya iPayMu. Nah, itu juga nggak terlalu ribet untuk apa namanya untuk persyaratannya. Mungkin kalau usaha, kalau misalnya untuk pembuatan NIB dan lain-lain sebetulnya harusnya gampang ya, karena kalau misal contoh lah kita pakai PT perorangan, daftarin itu langsung keluar NIB-nya gitu. Jadi tinggal didaftarin aja. Kenapa saya pakai ePayMu buat payment gateway khusus virtual akun? Karena kalau misalnya pakai ePayMu itu tinggal flow-nya ya, flow user ngirim bayar itu tinggal ke transfer, udah kayak transfer manual aja gitu, nggak pakai virtual akun gitu. Jadi lebih cepet gitu. Dan kadang kan user ya kalau yang nggak terbiasa dengan virtual akun agak kesulitan tuh buat bayarnya. Nah, biasanya pakai saya TriPay. Nah, untuk e-walletnya saya biasanya pakai apa tadi apa TriPay. Kalau misalnya untuk virtual akun saya pakai iPayMu gitu. Mungkin menjawab Mas Orel. Bisa dicoba-coba aja sih dulu. Oke, terima kasih Mas. Iya, Aku mau nanya Mas Lukman. oh, boleh. Eh, Kalau misalnya paymentnya pakai Visa tuh Mas Lukman sarannya pakai apa? Saya Visa belum rata-rata belum belum coba ya sebetulnya ya. Cuman sebenarnya kan rata-rata kalau untuk Visa dan lain-lain hampir semua payment gateway itu harusnya nge-provide sih harusnya. Dia tinggal buat aja kalau misalnya mau cepat, dokumentasinya cepat apa ya? Kayak persyaratannya nggak perlu yang ribet-ribet tuh. Terus juga proses verifikasinya cepat. Nah, itu pakai TriPay. Karena untuk Mitrans saya akuin lama dia. Jadi ada juga beberapa teman juga saya yang coba pakai Mitrans gitu kan. Itu juga susah apa ya? Proses untuk verifikasinya itu lama begitu. Kalau mau cepet sih coba pakai TriPay mungkin. Oh, oke, Mas Yoga. Saya mau nambahin tadi Mas Yoga bilang katanya untuk visa ya. Nah, untuk visa tuh biasanya Ya. bagusnya pakai Sendit sih, Mas. Dia Hmm. udah komplit banget kalau untuk terkait Sendit. Tapi kadang-kadang emang klien tuh tipenya ada yang klien mungkin ngasih NIB ya. Nah, juga ada tipe klien juga ada yang nggak mau ngasih NIB karena dia nggak mau ngurus terkait perpajakan. Biasanya gitu. Saya nemu-nemu klien seperti itu sih, Mas. Kayak gitu. Makanya saya Ya, mau menanyakan terkait payment gateway yang tidak ada namanya NIB gitu. Seperti itu sih, berarti Mas Yoga. terkendalanya di NIB itu aja ya Mas Farel. Bener, ya. Ya kalau kalau gitu mungkin bisa pakai TriPay aja Mas, karena kalau TriPay kita pakai KTP aja bisa gitu, pakai Oke. perorangan.
Iya. Oke, siap Mas. Terima kasih banyak Tapi Mas. Tripay ada ini nggak Mas? Visa Apa? Mastercard-nya. Ada harusnya. Coba saya kita cek dulu ya. Prepay. Harusnya ada sih. Bentar ya. Saya coba cek dulu. Karena kalau Tripay itu kita nggak perlu pakai data apa ya bisnis gitu, tinggal pakai data pribadi aja bisa. Walaupun dia menyediakan apa ya verifikasinya itu via apa bisnis gitu kan. Oh, oke. Oh, belum ada kayaknya. Belum lihat sih. Dia baru ada yang biasa doang buat visa. Iya, kalau untuk terkait visa ya adanya di Sendit sih Mas. Lebih komplit. Iya. Ya udah segitu aja sih Mas untuk terkait pertanyaannya. Terima kasih Mas Yoga dan Mas Lukman. Terima kasih banyak. Oke, thank you Farel buat datanya. Mungkin ada lagi yang lain yang mau. Tadi ada kayaknya Mas Rifki ya tadi angkat tangan atau saya salah lihat. Oh iya Mas, Oh iya boleh. Silakan. perkenalkan nama saya Rifki dari Murah. Saya mau nanya soal ini Mas, soal apa Meta Ads. Kan kemarin kan, jadi kan aku graphic designer, terus eh, kayak graphic designer junior lah. Terus pengen nyari klien cuman nggak dapat gitu. Nah terus kemarin tuh lewat tulisnya Mas Yoga yang soal series MacBook itu, aku lihat Masnya ini kayak gacor banget tuh yang pakai Meta Ads. Nah terus aku nyoba, pas nyoba itu kayak eh gimana ya? Kayak masih bingung sama meta ads-nya gitu loh, kayak nggak ngerti ini gimana gimana. Terus yaudah gue coba terus ya, coba aja set sampai akhirnya tuh bisa diiklan, sampai bisa ngiklan. Sebelumnya kan error terus itu, pas udah diiklan tuh kayak gimana ya, iklannya tuh nggak dapet, kan dilihat di dashboardnya itu kayak nggak ada yang lihat gitu, nggak tahu kenapa. Terus yaudah sampai sekarang tuh belum belum ini belum dapat klien, terus nggak ada yang lihat iklannya gitu. Nah terus saya mau nanya ke Mas Yoganya, kalau ada nggak kayak channel YouTube atau apa gitu yang bisa buat belajar itu iklan di Meta Ads Oke, gitu. Mas Rifki. Kalau channel YouTube aku sejauh ini nggak nemu. Cuman kalau course itu aku ada. Aku boleh sharing course di sini nggak, Mas Lukman? Oh ya Mas, nggak apa Eh tuh. buat referensi aja boleh, cuman nggak ini ya, bukan maksud promo ini ya teman-teman ya. Karena Oh untuk iya, event apa WordPress sendiri dia nggak diperbolehkan untuk kita promo begitu ya. Boleh, silakan. mungkin aku sharing aja ya. Ini tempat belajarku. Aku juga nggak ada promo apa-apa. Jadi Mas bisa belajar di kalau Mas tahu Akademi Marketer, itu Mas bisa belajar di sana. Kalau misalnya mau di ngiklan, lebih fokus ngiklan sama Meta Ads kayak gitu sih Mas. Oke Mas, terima kasih. Apa tadi namanya Mas? Eh, Akademi Marketer. oh itu berarti kayak kelas gitu berarti ya. Ya, kayak kelas. Oke oke oke, makasih Mas jawabannya. Oke, boleh Mas Yuda, silakan. Mas izin bertanya dong Mas. Iya boleh. Ini apa melanjuti yang Meta Edge tadi ya. Saya pengen nanya dong Mas, untuk Meta Edge sendiri kalau prakteknya Mas Yoga ini eh interestnya tuh ditargetin nggak ke contoh misalkan ke owner-owner, atau untuk targetingnya ke ini aja di broad aja gitu. Oke, itu eh, bisa yang pertama bisa broad. Kalau misalnya Mas nggak ada eh, target marketnya gitu, bisa broad, nyoba-nyoba dulu testing. Dan kedua itu Mas buat bisa bisa buat campaign atau ad set dengan ada interestnya. Misalnya seperti yang aku udah jelasin tadi, kenapa aku saranin kalian cari target market dulu. Ini berhubungan sama meta ads juga gitu. Jadi di interestnya itu kalian pasang sesuai target market kalian. Misalnya target marketnya fashion, behavior owner fashion gimana sih? Bisa ditaruhin interestnya tentang fashion di sana, owner bisnis di sana kayak gitu Mas.
Jadi Apa di terjawab Mas Yoga? apa jadi lebih prefer di kalau udah ketemu marketnya lebih baik di interestin aja ya Mas ya. Ya, menurutku kayak itu. Betul. Oke. Terima kasih ya Mas Yoga. Iya, sama-sama. Oke, boleh Mas Yuda. Ya, halo, selamat malam teman-teman. Kenalin saya Yuda dari Cikarang. Sorry sih, ini mau sedikit itu aja sharing tadi yang terkait kendalanya Mas Rifki ya, yang di dashboard itu nggak ada apa namanya previewnya apa viewersnya. Nah itu mungkin dari GTM-nya sih belum tertanam di WordPress biasanya kayak gitu. Itu banyak yang saya juga kan kayak suka sharing-sharing sama teman-teman itu kebanyakan dari mereka lupa taruh GTM, kode GTM itu di head and footer di WordPress ya kayak gitu. Jadi itu yang membuat dia itu nggak kebaca datanya. Itu yang tadi Mas Sofi mungkin bisa dicek lagi apakah kode GTM dari si head itu udah tertanam atau belum kayak gitu di head and footer. Nah sama buat Mas Noval tadi kebetulan, nah untuk sekarang itu ini kalau dari opini aku ya untuk sekarang Meta Ads itu juga udah ada update ya kalau mungkin Mas Yoga juga tahu. Jadi untuk interest itu sekarang Meta Ads udah nggak pakai lagi. Jadi dari settingan Meta Ads-nya juga udah broad aja gitu kan. Cuman memang ini kembali lagi ya ke kebutuhan gitu ke strategi masing-masing. Kalau tadi Mas Yoga bisa lebih prefer ke dipasang interest gitu kan. Nah, karena sekarang Meta itu udah ada update gitu, jadi dia bisa ngebaca dari konten kita. Nanti dia kita nggak perlu lagi setting interest gitu kan. Itu kan cukup memakan waktu juga ya. Settingan kita itu kan setting. Jadi dari Meta itu sekarang udah ya udah broad aja, tapi dia menyesuaikan dari konten kita kayak gitu. Update dari Metanya sendiri. Gitu sih mas. Baik aja ini. Gue juga masih sama-sama belajar. Oke. Syukur. Makasih ya Mas Yuda ya untuk insight-nya. Siap. Bener banget sama kata Mas Yuda tuh. Jadi sekarang juga Meta tuh update lebih ngarah ke kontennya dia, ke kreatifnya. Jadi kalau misalnya kalian buat konten, itu arahin ke target marketnya. Misalnya target marketnya fashion dari aku bilang, sebutin di kontennya tuh yang ngarahin topiknya tentang owner fashion kayak gitu. Jadi mainnya tuh di konten sekarang emang. Oke, baik. Terima kasih nih Mas Yuda atas insight-nya juga gitu ya. Jadi begitu mungkin ada lagi yang mau lain. Kalau enggak saya coba ambil dari yang ada di komentar dulu ya. Sebentar. Tadi, oke, oh ini panjang nih dari Mas Muhammad Ilham. Saya coba bacain ini ya pesannya. BTW saya juga lagi ikutin konten Mas Yoga yang dana darurat. Keren Mas, tapi saya bingung di bagian meta ads-nya. BTW maaf sebelumnya banyak pertanyaan dari saya. Kalau ada saya tidak kalau ada yang tidak mau dijawab tidak apa-apa. Jadi yang pertama pertanyaan adalah ada saran untuk penyedia domain dan hosting. Lalu yang kedua, seberapa sulit menggunakan Meta Ads dan Marketplace? Ada saran belajarnya lewat mana? Lalu ketiga, ada saran Mas untuk belajar WordPress dari mana? Keempat, project awal-awal bikin websitenya apa nih Mas? Terus fiturnya apa aja? Kalau boleh kenanya juga berapa? Tuh. Lalu yang kelima, press listnya boleh ditaruh di sosmed juga kah? Dan yang keenam, dengan adanya Framer dan Webflow, apakah WordPress tetap apa nih? Ini mau ada lumayan banyak nih Mas Yoga. Mungkin bisa dijawab satu-satu aja. Oke, oke Mas Lukman, aman aman. Oke, yang pertama aku saran penyedia domain sama hosting, aku selalu pakai Hostinger Mas. Jadi sana tuh udah langsung include hosting sama domainnya. Untuk pertanyaan kedua itu serupa sulit pakai Meta Ads. Kalau misalnya awal-awal sih menurutku lumayan sulit Mas ya karena kan awam banget tuh sama dashboardnya ada campaign, ad set dan lain-lain. Itu kalau misalnya awal-awal emang agak pusing. Cuman seiring berjalannya waktu konsisten belajar, ntar terbiasa sendiri kok sama dashboard-dashboard di Meta Ads itu. Kalau untuk saran belajar itu aku belajar di Akademi Marketer yang udah aku kasih tahu tadi itu.
Untuk tiga, ada saran Mas untuk belajar WordPress itu di YouTube ada. Kalau nggak salah nama YouTube-nya siapa ya? Yokobom kalau nggak salah itu Yokobom tuh gituin eh, belajar WordPress juga di sana. Terus yang keempat, project awalku itu berupa landing page. Jadi eh, relasiku tuh merupakan orang properti. Jadi dia tuh mau buat komunitas properti gitu. Jadi di landing page itu cuman untuk nawarin mau nggak masuk komunitas ini, eh, fitur apa value-nya apa-apa aja itu jadi dijelasin itu di landing page. Untuk harganya tuh waktu itu kalau nggak salah di 500 apa 750. Itu karena aku nggak tahu harga sama sekali waktu itu, emang buta banget sama price list sama pricing harganya. Jadi aku waktu itu kenain di 500 dan menurutku waktu itu tuh lumayan mahal menurutku ya. Cuman ternyata tuh termasuk murah ternyata gitu. Untuk price list boleh ditaruh sosmed. Ini balik lagi ke Mas Ilham sendiri. Boleh aja kalau Mas mau brandingin diri Mas sendiri itu sebagai penyedia jasa gitu. Boleh aja ditaruh sosmed kok, aman. Terus dengan adanya Framer sama Webflow tetap jadi kalau misalnya klien tuh menurutku nggak peduli ya kita tuh mau pakai apa, mau ngoding kayak mau WordPress, mau ada Framer dan lain-lain, mereka tuh perlu hasilnya aja dan cara mengaplikasikan websitenya tuh gimana. Jadi kita juga sebagai freelancer kadang ada nih nemu klien yang perlu diedukasi, bisa nggak kita edit websitenya nanti, gimana cara editnya, itu pasti ketemu kliennya kayak gitu. Jadi sesuai dengan eh, knowledge-nya Mas Ilham aja sih, kalau emang Mas eh, pro-nya atau ahlinya di WordPress ya udah di WordPress aja kayak gitu. Kalau misalnya Mas ahli di Framer, gas di Framer aja kayak gitu sih Mas menurutku. Oke, Mas Ilham gimana Mas Depan? Eh terkait jawabannya? Oke, baik. Oke, dari pertanyaan Mas Robertus tadi referensi hosting udah ya dijawab tadi. Lalu dia tanya juga nih Mas Yoga terkait gimana proses Mas Yoga nih dalam riset ketika pembuatan isi dari websitenya begitu Mas. Terkait kontennya berarti konten websitenya. Selain dari klien, oke. Mungkin bisa pakai template Mas ya. Jadi kan kalau template itu kan udah pasti ada apa-apa aja tuh dari isinya. Mungkin kayak kenapa harus memilih kami, tentang kami dan lain sebagainya. Itu Mas bisa kok cari referensi di website-website lain itu. Bisa cari referensi isi websitenya kayak gitu Mas. Oke, jadi begitu ya Mas Robertus. Mungkin kalau saran dari saya juga, mungkin bisa juga tanyakan ke kliennya referensi website yang dia mau tuh bagaimana. Jadi kan kita bisa tahu tuh di websitenya, oh isinya, strukturnya itu, struktur website itu ada apa aja. Nanti kita lebih fokus ke sananya. Terus juga kan kalau untuk copywriting sekarang udah ada AI ya, ChatGPT dan lain-lain tuh bisa langsung aja ke sana buat bikin copywritingnya biar kita nggak pusing begitu. Oke, bagaimana Mas Robertus? Aman ya? Oke, selanjutnya, oke, ini dari Mas Noval Trianto ini. Mas, cara optimasi website WordPress kita supaya lebih cepat. Ini mungkin teknis ya. Oke, kalau aku biasanya sih make eh, apa sih aku lupa pluginnya lo namanya. Yang hapus cache itu loh Mas, aku lupa. Mungkin bisa dari Mas Lukman aja. Lightspeed gitu ya. Oh, Ya, ya kayak itu. ya. Mungkin kalau untuk optimasi website sebetulnya selain dari hostingnya ya mungkin dari tadi tuh bisa pakai gunain beberapa plugin-plugin Lightspeed dan sebagainya. Terus juga mungkin bisa dioptimasi dari gambar yang diupload begitu kan. Karena kan kadang kita ngupload gambar nih size-nya juga besar gitu kan. Nah, itu juga bisa berpengaruh gitu. Jadi kalau untuk optimasi WordPress mungkin bisa pakai plugin-plugin yang udah ada sih Mas Novel. Begitu. Oke, baik. Nah, sekarang ini ada pertanyaan dari Mas Angga ini.
ada contoh meta ads yang lagi running nggak nih Mas? Wah ini nggak tahu nih. Silakan Mas Yoga boleh. Itu sih lebih ke ini ya, rahasia dapur Mas, ya. Aku nggak bisa kasih lihat. Disuruh Oke. dashboard. Hmm. Ya itu inilah ya Mas itu dicoba-coba aja ya buat teman-teman semua mungkin kalau untuk iklannya gitu ya. Siapa tahu nanti muncul iklannya di akunnya teman-teman kan itu bisa jadi referensi begitu ya. Oke, mungkin ada lagi nggak nih buat teman-teman semua yang mau ditanyakan? Mungkin Mas Fauzin, Mas siapa lagi nih? Ibu Reni mungkin dan yang lainnya. Boleh Saya mau kita nanya, diskusi aja. boleh, Mas? Boleh, boleh, boleh silakan. Halo teman-teman, nama saya Alfian dari Cikarang. Ini tadi kan Mas Yoga sebutin pakai hostingnya dari Hostinger ya. Di Hostinger itu kan ada fitur account sharing. Nah gini, ketika ada kita dapat klien nih yang apa yang beli domain dan hostingnya itu klien, terus kasih akses ke kita, atau kita yang beli kasih akses ke klien gitu Mas, enaknya. Baiknya kayak mana tuh? Oke, itu sih menurutku tergantung kesepakatan satu sama lain, Mas, ya. Misalnya kalau emang kliennya nggak ada dan awam tentang IT kayak ini atau nggak paham apa-apa tentang hosting domain itu, mungkin Mas Alfian sendiri bisa nyediain jasa sendiri buat beliin itu kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi sih biasanya aku buatin klien itu email sendiri buat beli hostingnya. Jadi aku beliin klien tuh serba sendiri. Aku dari email buatin mereka sendiri, dari hosting pakai emailnya ini, dan domainnya pun di hostingnya ini kayak itu loh Mas. Jadi nggak ada sharing-sharing gitu. Oh, oke oke oke. Jadi dari awal kita buatin akun sendiri ya untuk klien itu ya. Iya betul. Itu tergantung ke depannya sih Mas. Kalau emang Mas emang mau megang semuanya, kan maksudnya megang semua websitenya Mas, website kliennya Mas, itu bisa aja Hmm. Mas dijadiin satu hosting. Cuman kalau emang Masnya mau kayak istilahnya jual putus gitu, misalnya Mas Mas Alfian nih nggak mau terus-terusan nih di chat terus gitu, kayak Mas ini websitenya kenapa kenapa gitu. Jadi karena bukan Mas yang megang kendali di hostingnya itu, Mas bisa upselling deh itu, eh, karena Mas nggak megang hostingnya, Mas kayak kasih jasa maintenance gitu loh, Mas. Oh, I see I see. Jadi manage manage ini Ya, ya websitenya ya. Oke iya. oke. Thank you Mas Yoga. Halo Mas Yoga, mau nanya dong. Iya, aku dengan Reni dari Bekasi juga. Mau tanya, untuk redesign website itu biasanya estimasi waktu itu bisa berapa lama ya, Mas? Contoh misalkan ada klien yang punya websitenya mungkin masih belum oke ya, karena udah lama banget dari 2013, kebayang ya model websitenya kayak apa. Jadi kebetulan kliennya ini punya jasa F&B. Nah, pengen di redesign. Nah, berarti planningnya itu nanti bakal pindahin data dulu atau gimana? Better seperti apa gitu loh, Mas? Bisa dikasih masukan nggak, Mas, tentang ini? Oke, kalau misalnya redesign sih biasanya tanyain dulu kliennya itu pakai apa. Kalau misalnya pakai WordPress, Mbak Reni bisa mintain akses WordPress-nya buat redesign websitenya kayak itu. Kalau misalnya berapa lama, itu balik lagi ke Mbak Reni gimana cara pengerjaannya dan kesulitan dari websitenya itu sendiri. Apakah kebutuhan klien itu hanya landing page saja? Apakah kebutuhan klien itu lebih kayak company profile lebih detail lagi, itu tanyain juga gitu. Biasanya sih kalau misalnya aku kasih deadline ke klien 2 sampai 3 mingguan, cuman kalau emang lebih fokus banget 1 hari jadi kok Mbak gitu. Oke, dia maksudnya nge-redesign semuanya sih, Mas. Jadi mulai dari semuanya gitu loh. Pengen memperbarui website-nya dari yang jadul ke yang baru gitu. Ya mungkin bisa Jadi ditanyain. kurang lebih 3 minggu gitu ya, paling cepet gitu ya, Mas. Iya, misalnya tanyain dulu referensi websitenya ada atau enggak. Misalnya kalau misalnya udah ada, Mm-mm. identifikasi deh tuh dari Mbak Reni sanggupnya berapa lama sih buat kayak gitu gitu. Cuman karena aku pribadi itu biasanya 2 sampai 3 mingguan dikasih deadline gitu. Tapi kalau Oke. misalnya aku ngerjain tuh 2 sampai 3 hari jadi kok, kalau misalnya aku rajin banget gitu loh Mbak. Gitu. Ya, ya udah. Thank you ya, Mas. Ya, sama-sama.
Baik, boleh yang lain yang mau bertanya, dipersilahkan. Oh, ini ada dari Mas Angga lagi nih. eh ada tips nggak untuk handle after sales-nya mungkin? Atau garansi dan lain-lainnya, Mas? Kalau after sales sih biasanya aku kasih garansi itu sesuai package-nya masing-masing Mas ya, Mas Angga. Paling lama tuh 1,5 bulan garansinya setelah pembuatan website jadi. Cuman untuk after sales sih biasanya sih aku tanyain progresnya gimana gitu. Misalnya websitenya udah jalan 2 bulan, gimana menghasilkan nggak websitenya kayak gitu. Jadi dari sana tuh kita dapat info baru dah. Oh websitenya belum menghasilkan, identifikasi dah lagi misalnya eh, awalnya itu klien tuh hanya minta buat website aja. Jadi kan website tuh perlu dioptimasi lagi SEO-nya untuk ditemuin di Google gitu, untuk menghasilkan lagi. Perlu lagi namanya SEM buat Google Ads. Nah, Mas Angga bisa deh upselling dari sana. Oh, website tuh perlu kayak gini-gini loh, Mas. Jadi jelasin lagi, edukasi lagi kayak gitu. Kalau misalnya terikat banget maintenance itu nggak ada sih, Mas, kayak gitu. Tapi balik lagi ke Mas Angga, kalau emang ada maintenance, boleh dikasih after sales-nya gitu. Oke, begitu Mas Angga ya, kayak after sales-nya. Oke, mungkin ada lagi nggak nih dari teman-teman? Mungkin ada yang mau di-sharing-sharing juga terkait kayak pengalaman pertama teman-teman buat dapet apa namanya kliennya atau terkait penggunaan web WordPress di dunia pekerjaan teman-teman. Itu Mas Menanti mau nanya lagi satu Mas. Boleh di Oh, on mic aja langsung Mas. boleh, boleh Mas nanti. Oh, Mas, saya mau mastiin aja tadi. Eh, Misalnya kita kan dapat atau bikin satu project, itu modal kita selain hosting sama domain, contohnya bikin landing page itu pakai Elementor aja full atau gimana, Mas? Full pakai Elementor bisa kok Mas. Oh ya, Ya. sisanya misalkan SSL pakai yang gratisan aja gitu ya, Mas ya? Kalau di Hostinger itu udah free SSL kok Mas. Oh iya. Oh, sama misalkan Mas kalau bikin website company profile atau misalkan sekolah gitu, itu Mas temanya biasanya pakai apa? Yang Nah, bisa ya. misalkan multiple install di website gitu, Mas. Yang harganya masuk akal gitu lah untuk. Kalau untuk case kompro untuk sekolah sih aku belum pernah ini ya pernah kerjain. Cuman biasanya kalau misalnya kompro-kompro gitu aku selalu pakai Astra dan menyesuaikan dari Elementornya sendiri. Gimana mau desain dari kliennya gitu. Jadi identifikasi dan referensi eh, website klien itu seperti apa. Kalau misalnya bisa pakai full Elementor, langsung aja gas full Elementor. Kadang ada nih fitur-fitur yang nggak bisa pakai Elementor, jadi harus pakai tema lain itu ada aja kayak gitu. Oh iya, oke Mas. Itu kalau yang Astra itu bisa multiple site itu Mas. Misalkan kita bikin web banyak gitu. Sekali beli tema bisa untuk 1.000 domain misalnya gitu. Atau kita harus beli satu lisensi itu, satu website gitu. Kalau Astra Gimana? aku biasanya pakai gratis, Mas. Oh, yang gratisan baru Ya, custom sendiri ya. Oke, oke. Oke, iya. Mas. Makasih Mas, itu aja. Oke. Ya, baik. Terima kasih buat Mas Penanti. Ada lagi mungkin yang mau? Oh alah, oh Mas Yuda kemarin ini kita ketemu lagi. Saya kira ini. Oke. Iya mas. Iya, nanti kalau mau mungkin teman-teman yang dari apa WordPress Bekasi mungkin kita adain lagi meet offline-nya ya. Karena kan meetup sebelumnya kita offline nih di arah Harapan Indah. Nah, mungkin kita bisa bergeser di tempat lain mungkin ya buat teman-teman yang WordPress Bekasi. Kalau saya lihat banyak sih yang dari Cikarang juga begitu ya. Oke, mungkin yang lainnya mungkin boleh bebas sih sebenarnya pertanyaannya apa aja. Jadi kita apa ya sharing-sharing aja gitu dari dua arah. Jadi saya juga tadi dapat beberapa insight juga nih dari teman-teman semua begitu. Mungkin dari Mas Fauzin ini, Mas Fauzin tumben nggak ini Mas Fauzin, boleh Mas Fauzin. Oke, makasih Nah, Mas Lukman. Maaf, ya. dicuekin dari tadi nih. Oke, saya eh,
mungkin kalau dibolehkan hanya menambahkan sedikit Banyak juga boleh nih Mas Fauzin. insight aja, sedikit insight. Mohon maaf Mas Yoga, salam kenal. Saya Fauzin dari Bekasi. Sering kontak juga sama Mas Lukman, temu darat juga sama Mas Yoga, sama Mas Yuda juga. Kita tim-tim dari Bekasi juga kadang-kadang ngumpul juga gitu. Ini sedikit aja insight bahwasanya sebenarnya ada di daerahnya Mas Yoga di Bali. Itu mungkin Mas Yoga pernah dengar ada namanya Jack Studio. Jack Studio itu dia biasa jualan theme atau template di kayak Envato gitu. Nah, tim mereka itu memiliki kayak semacam page builder namanya Gutenverse. Nah, Gutenverse ini bisa menjadi alternatif teman-teman semuanya. Selain dari Elementor, Gutenverse juga cukup bagus untuk digunakan. Karena kalau setahu saya beberapa kali coba aplikasikan, termasuk yang saya pakai sendiri sekarang, itu Gutenverse lebih ringan. Karena dia lebih mengadop kepada Gutenberg gitu. Jadi selama ini yang suka ada isu Elementor agak berat itu bisa menggunakan pilihan lain berupa Gutenverse. Ini bukan iklan tapi hanya insight aja karena saya sendiri kebetulan sudah beberapa kali ngetes bisa gitu. Dan ini produk Indonesia asli gitu. Artinya teman-teman kita dari Bali ini yang menggenerate, yang mendevelop Gutenverse tersebut. Waktu itu saya pernah ikut meet up juga kalau nggak salah yang dari Bogor atau dari mana gitu saya lupa. Itu membahas juga tentang Gutenverse waktu itu. Jadi cukup worth it lah untuk bisa dicoba ya teman-teman nanti gitu selain dari Elementor. Dan dia juga menyediakan kayak template juga, ada yang free juga, ada yang berbayar juga. Tapi kalau dibandingin Elementor sama-sama memiliki harga yang bersaing juga. Itu kalau dengan harga untuk penggunaannya nanti bisa dilihat sendirilah. Gitu. Dan mungkin selain itu juga mungkin izin Mas. Halo? Iya Mas Fauzin boleh Ya, silakan. izin Mas Lukman, dulu juga waktu itu saya pernah bertanya juga, mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa teman nantinya biasanya suka ada ya kayak tadi yang saya dengar bahwa ada apa sih bedanya dengan Webflow, apa bedanya dengan Framer, tadi dijawab juga sama Mas Yoga bahwa kembali ke expertise kita masing-masing kan gitu. Jadi memang kalau yang saya tahu kalau WordPress ini kan kita independen ya, kita bisa install di hosting kita, bisa install di server kita tanpa harus ketergantungan dengan penyedia hosting dari si pemilik aplikasi kayak yang disebutkan di Webflow sama di Framer gitu kan gitu. Jadi kita bebas saja mau diinstal di mana, kita mau bikin server on-prem sendiri pun boleh gitu. Bedanya di situ. Karena selain itu juga sebenarnya kan banyak kayak ada Wix gitu juga, ada Squarespace gitu kan. Mungkin kalau yang angkatan kayak Mas Lukman tahu lah gitu kan. Ada Wix, ada Squarespace gitu kan. Itu banyak juga, tapi mereka mengharuskan ada di servernya mereka. Itu saja mungkin untuk sekedar kalau bermanfaat jadi insight bagi teman-teman. Terima kasih waktunya Mas Lukman, silahkan dilanjut. Oke, baik. Makasih nih Mas Fauzin buat insight-nya. Saya juga sempat pernah ketemu si seperti ini. Emang dia, cuma saya dulu temunya di meetup WordCamp. Jadi saya kan sebelumnya juga ikutnya tuh. Jadi mungkin sekilas juga ya sejarahnya meetup Bekasi ya teman-teman semua. Jadi sebetulnya meetup Bekasi ini baru kita adain lagi, baru kita aktifin lagi karena sebelumnya itu saya juga ikutnya itu meetup di Jakarta begitu. Nah, kebetulan di tahun 2024 itu kita ada program yang namanya WordCamp Jakarta. Nah, kebetulan si Gutenberg itu masuk salah satu support lah gitu. Jadi dia masuk ke sana.
dan bagus juga itu, mungkin bisa jadi referensi teman-teman gitu ya, buat apa namanya, dipakai nanti di project teman-teman begitu. Oke, mungkin ada lagi nih pertanyaan. Oh ya Mas, maaf ada yang lupa tadi, untuk beli plugin yang murah lewat mana ya? Kalau nggak salah tadi ada yang beli harganya 1 juta, terlalu mahal. Nah, tuh mungkin Mas Yoga dulu, tanya dari Muhammad Ilham. Eh, aku boleh ngasih link gitu nggak Mas? Beli. Oh, boleh aja nggak apa-apa. Oke. Aku biasanya sih beli di sini ya Mas. Aku kirim lewat chat gitu. Oke, baik. Jadi sebetulnya mungkin buat referensi teman-teman juga ya. Jadi kalau untuk apa ya, eh plugin-plugin gitu sebetulnya kita juga bisa pakai caranya, tentunya pakai jasa install ya. Jadi kalau misal teman-teman tadi kan kalau satu lisensi Elementor harus berapa juta gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang dia beli lisensi agensi, yang dimana lisensi agensinya itu dijual kembalikan lagi begitu. Apalagi kan kalau dulu Elementor Pro tuh setahu saya bisa, yang agensinya itu dia bisa one time purchase gitu loh. Jadi dia sekali beli dan nggak perlu langganan lagi tahunannya. Kalau sekarang kan yang agensi aja sekarang udah langganan tahunan begitu ya. Nah itu, jadi teman-teman bisa pakai sana, tapi tentunya dengan catatan teman-teman harus apa ya, harus percaya juga dengan jasa install tersebut gitu loh. Jangan sampai teman-teman tidak memikirkan terkait keamanan dari situs yang teman-teman buat begitu. Oke, mungkin ada lagi dari yang lain yang ingin ditanyakan begitu. Mas Lukman, izin boleh. nambahin. Saya Boleh, kebetulan ingat waktu itu Mas Ivan menyarankan untuk keamanan teman-teman sekiranya kok mau berpatungan itu katanya akan lebih baik gitu. Kalau mungkin Mas Lukman masih ingat waktu itu Mas Ivan Oh pernah iya, bilang. betul. Gitu aja sih. Jadi tergantung teknisnya nih teman-teman. Makanya kan kita adain meetup ini, jadi bisa bantu gitu lah satu sama lain, biar ketika teman-teman punya project itu nggak terlalu berat lah HPP-nya, mungkin begitu ya. Ya mungkin dari teman-teman yang lain. Oh ya Mas Angga, mungkin Mas Angga boleh. Kalau misalnya berkenan Mas Angga open mic Mas Angga. Insya Allah Mas Angga ini sibuk banget ya. Nah iya makanya. Mas Yuda sekarang di Cikarang berarti Mas Yuda ya? Iya, ini lagi di dekat rumah. Oh iya. Saya juga, saya bukan Cikarang sih, Serang Baru sih saya betul. Udah ke sana itu. Iya makanya. Baik, boleh teman-teman. Nanti kita coba adain lagi lah apa kopdar offline-nya. Mungkin dari teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan boleh nih, mumpung kita masih ada Mas Yoga nih yang udah mau menyempatkan dirinya buat berbagi ke teman-teman semua gitu. Mas Zaki juga kalau nggak salah kita pernah ketemu offline nggak sih Mas Zaki? Mas Zaki Alfai Arif. Ini kemarin ke Mitra Bekasi juga kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah. Iya. Ah iya. Boleh Mas Zaki mungkin mungkin ada pengalaman apa yang atau insight apa yang mau tambahkan, boleh Mas. Kita siap menerima, atau mungkin ditanyain buat ke Mas Yoga begitu. Belum ada sih buat teman-teman aja yang lain. Oke. Kesempatannya boleh. ya. Oke, boleh Mas Irfan Yazid, boleh dipersilakan Mas. Silakan. Ya, izin bertanya untuk yang jasa install Elementor gini-gini tuh, apakah kita ngasih akses ke mereka, nanti mereka nginstalin atau gimana ya teknisnya gitu? Makasih. Iya Mas, kayak gitu Mas. Ya Mas mungkin ya. begitu Mas Irfan ya. Jadi mungkin tadi kata Mas Yoga kita ngasih aksesnya. Cuman kalau saran dari saya sih, saya biasanya gini, saya bikin user baru khusus
buat installin. Nanti kalau misalnya dia udah selesai installin, usernya saya hapus. Biasanya kayak gitu. Oh gitu ya, berarti user sendiri gitu ya, terus nanti di delete gitu berarti. Iya, user admin sendiri aja. Jadi kan sampai dia selesai install. Jadi kan kalau misalnya dia selesai install, udah selesai tuh tugasnya dia, ya udah kita hapus aja usernya gitu. Oh gitu ya. Ya, makasih. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Oh, Mungkin sedikit Mas. Boleh Mas Yuda, boleh. Silakan. Jadi yang terkait siapa Masnya berarti Mas Alfi yang masalahnya yang mempermasalahkan masalah payment gateway gitu kan. Emang Oh ya. rata payment gateway sekarang butuh NIB ya untuk registrasi ya. Nah, Hmm. mungkin salah satu kenapa UMKM atau pembisnis lain ingin menggunakan website itu mereka menghindari yang namanya fee itu ya fee ya kayak fee dari Shopee ataupun yang lain-lain gitu kan. Jadi mereka nggak kena fee dan bisa lebih murah untuk harganya. Nah, eh, mungkin kalau nggak mau ribet ya untuk payment gateway, nanti CTA-nya langsung akan ke WhatsApp aja sih kayak gitu. Jadi langsung nanti akan ada CS yang membalas kayak gitu. Dan di CS juga nanti bisa lebih eh, dijelaskan tentang produknya kayak gitu. Kalau aku sih di beberapa klienku itu yang ya kan kita nge-handle UMKM yang notabene NIB pun kadang belum punya gitu ya. Jadi ya kita akan langsung ke WA aja gitu untuk paymentnya. Jadi kita nggak pakai payment gateway, kita arahkan langsung CTA-nya ke WA gitu. Jadi nanti dari WA wah mungkin bisa ditransfer ke bank mana tergantung UMKM. Daripada kita ribet-ribet kan. Iya. Dan malah nanti sampai ngakal-ngakalin itu nggak benar juga gitu kan. Jadi ya udah lempar ke WA aja gitu. Gitu sih mungkin. Ya, makasih Mas Yuda buat insight dan masukannya. Jadi begitu ya teman-teman ya, mungkin bisa jadi salah satu caranya kita mungkin bisa bikin websitenya itu yang ininya langsung di WA gitu kan. Mungkin dari sarannya Mas Yuda. Oke, mungkin dari yang lain, dari yang lain boleh ditanya atau mungkin ada yang mau di-sharing-sharing lagi, dipersilahkan. Berarti Mas Yuda ini sekarang Mas Yoga sekarang lagi ini ya Mas Yoga ya? Lagi series baru nih saya lihat di ininya. Iya benar Mas Lukman. Mungkin kalau saya lihat sih kan Mas Yoga juga ingin produk digital ya, mungkin bisa di sharing juga mungkin Mas strategi dan lain-lainnya mungkin Mas. Untuk produk digital sendiri aku jualnya template website yang pernah aku kerjain itu lebih ke landing page sih. Jadi cara Oh, jualinnya itu ke Meta Ads gitu. Balik lagi ke Meta Ads sih gitu. oke. Jadi begitu teman-teman, mungkin kalau saya lihat sih berarti selain kita juga harus selain kita bisa apa ya WordPress gitu pembuatan websitenya juga, mungkin teman-teman juga kalau yang misalnya belum paham terkait Meta Ads mungkin bisa langsung bisa apa ya bisa coba belajar juga begitu ya terkait Meta Ads itu sendiri. Oke, saya coba lihat dulu. Kayaknya sudah nggak ada yang mau tanyakan. Gimana teman-teman? Ada yang lagi mau tanyakan? Kalau misalnya nggak ada, saya mungkin bisa minta izin sekali lagi buat teman-teman nyalain kameranya. Saya coba mau foto nih teman-teman buat dokumentasi kita pada hari ini. Yang mau ini boleh teman-teman. Oke, terima kasih. Masya Allah, Pak Fauzi sehat Pak Fauzi. Ini Pak Fauzin sekarang masih di Bekasi kan Pak? Kayaknya saya lihat di WA-nya kayaknya udah pergi kemana gitu Pak. Saya masih di Bekasi, kebetulan ini berangkatnya tertunda ini, jadi ya masih. Oh, Katanya mau mampir ke kantor kita ini, jangan mampir-mampir. belum, belum sempat Mas Yuda, maaf. oke. Oke, saya izin foto dulu sebentar ya. Satu, Ya, dua. silakan. Oke, thank you semuanya. Oke, ntar Mas Robert baru nyalain kamera sebentar.
Mas Fauzin. Oh Jalan iya lagi iya. Mas Fauzin. Oke, Iya oke. iya iya. 1, 2, 3. Oke, mungkin teman-teman bisa begini teman-teman biar WordPress. Begitu. Oke. Tahan ya. Bentar. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, thank you semua buat kesempatan pada kali hari ini. Makasih buat teman-teman semuanya udah bisa meramaikan event Meetup WordPress Bekasi pada kali ini. Terima kasih juga khususnya buat Mas Yoga ini udah bisa meluangkan waktu, bisa sharing-sharing juga kepada kita semua terkait gimana framework dari cara dia untuk mendapatkan klien pertamanya begitu. Saya juga mau izin Mas Yoga untuk dokumennya bisa boleh saya kasih ke teman-teman atau gimana atau enggak? Boleh, boleh, Mas. Oke, thank you. Oke, baik. Begitu teman-teman ya. Nanti untuk rekaman dan dokumennya mungkin saya bisa kasih di grup WordPress Bekasi. Mungkin kalau misalnya teman-teman belum masuk ke grupnya, ini saya copy ulang lagi. Oke, nah di sini teman-teman bisa masuk ke grupnya. Mungkin sebagai ucapan terima kasih, teman-teman bisa apa ya, bisa komen terima kasih buat Mas Yoga nih, udah bisa menyempatkan dirinya hadir buat hari ini nih sharing-sharing begitu. Oke, Mas Robert udah saya cc ya, Mas Robert. Tadi agak numpuk soalnya. Iya, sama-sama. Kalau kalau boleh buat story aja di tag nanti. Nah, boleh nih mungkin misalnya masih masih ada Mas Yoganya nih di story nanti kita coba tag Mas Yoganya ya, Iya. gitu. Oke, mungkin Mas Yoga juga bisa coba masuk ke mungkin ini apa ya di Bekasi di Bali. Jadi juga kita ada Mas kebetulan hari ini kalau nggak salah dia ada event juga temuan gitu dia. Hari ini apa kemarin ya? Saya lupa deh. Kalau nggak salah Kemarin nggak, kayak Hah? kemarin kayaknya. Kemarin ya? Iya, jadi mungkin bisa get in touch ke Meetup Bekasi, Meetup Bali juga Mas Yoga. Oke, baik. Siap, Oke, Mas. sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya udah menyempatkan hadir ke Meetup Bekasi pada hari ini. Thank you semua buat teman-teman semua. Sukses selalu. Semoga apa yang menjadi apa ya usaha dari teman-teman semua diberikan selalu kelancaran dan kesehatan. Baik, dari saya mohon undur diri. Eh, kita tutup acara kita pada hari ini buat teman-teman semua. Thank you udah hadir. Sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya. Thank you semua. Makasih Mas Lukman, makasih semuanya, makasih Mas Yoga.